persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudara, saya percaya pada masa Prapaskah ini beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung, memperingati daripada kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara, Dia mencurahkan darahnya buat kita semua. Dan hari Minggu kita akan merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Dan dalam beberapa hari ini, dalam minggu ini saya akan bahas tentang kuasa darah Yesus, tentang pengorbanan Tuhan, untuk menjadi satu refleksi, satu renungan buat kita bahwa benar, serius, bahwa Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Dia mengasihi kita, Dia tidak ingin tiap kita itu binasa, tapi setiap kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Mari kita akan siapkan diri, kita akan mulai daripada menara doa kita. Kita akan satu di dalam doa pembukaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ya Tuhan memasuki masa Paskah. Kami mau ya Tuhan mengingat, mengenang daripada pengorbanan Yesus buat setiap kami. Kami tahu, kami sadari bahwa betul, benar Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak ingin setiap kami binasa, tapi Engkau ingin supaya kami semuanya diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, Engkau rela mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus daripada dosa kami. Terima kasih Tuhan. Lewat menara doa ini, biarlah ya Tuhan tiap kali kami mengingat akan pengorbanan-Mu, darah-Mu yang dicurahkan. Kami ingat akan kasih yang dicurahkan dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi kami Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan Yesus.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari awal katakan, saat ku masuk, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sunaikan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari buka suaranya, saudara. Kuasa Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, Engkau tebus dosa setiap kami. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh ya laba hadirat saudara. Oh ya laba Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, lindungi kami. Tuhan berkati kami. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, kami bisa melihat. Terima kasih akan kasih-Mu yang dicurahkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Basuh aku Tuhan di dalam darah. Ya anak domba, saudaraku tutup matanya, minta doa secara pribadi, buka suaranya saudara. Katakan, basuh aku ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Ampuni aku ya Tuhan. Sucikan aku ya Tuhan. Lindungi aku ya Tuhan. Oh ya labak, selamatkan ya Tuhan. Oh ya labak, kasini milaba laba. Oh ya laba 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 laba. Bersama-sama katakan, basuh aku ya Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ingin Kau emas, perak dan permata, ya
dalam darah-Mu anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan hamba setia kepadamu. Mari angkat tanganmu sembahyang. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Mari sembahyang. Mari saudara buka suaranya. Dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, Ku ingin Kau Tuhan. Ya Tuhanku Yesus. Emas, perak dan permata tiada artinya. ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia Terima kasih ya Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih di dalam masa-masa ya Tuhan, minggu Prapaskah ini ya Tuhan, kami mau katakan ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau baik buat kami ya Allah. Mari saudara datang,
Lihat ya, lihat saudaraku, lihat penderitaan Tuhan. Oh ya laba. Kalau saudara pernah menonton film Passion of Christ, iya laba. Saudara lihat tayangan itu waktu matanya tutup mata. Oh ya laba. Dari sejak Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Oh ya laba. Yesus diperhadapkan. Oh ya laba. Oh ya laba. Dituduhkan. Oh ya laba, dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Yesus disiksa. Yesus dicambuk. Oh ya laba. Saudara bisa lihat itu. Oh ya laba. Dia mengalami kesakitan. Dia berdarah. Oh ya laba. Mengalami pendarahan. Oh ya punggungnya dicambuk keluar darah. Oh ya laba kasih dibilang bala. Oh ya laba. Biar pikul salib naik ke atas gunung Golgota. Oh ya laba. Oh ya laba. Dia kelelahan, kehausan. Oh ya laba. Oh ya tangannya dipaku, kedua tangannya dipaku, darah dicurahkan. Oh ya laba. Kedua kakinya dipaku, darah dicurahkan. Oh ya laba. Oh ya laba, dia di mahkota hiduri. Oh ya darah dicurahkan dari kepalanya. Oh ya laba. Lalu lambungnya ditusuk. Oh ya laba, keluar air campur darah. Yesus, terima kasih Tuhan. Di masa-masa prapaskah ini ya Tuhan, kami mau ingat, kami mau kenal, kami mau ya Tuhan membayangkan. Oh ya lama betapa Tuhan menderita. Oh ya lama Kau curahkan darah-Mu buat kami. Engkau menggantikan posisi kami ya Tuhan. Seharusnya kami yang menderita sengsara. Seharusnya kami yang harus menerima penghukuman itu. Tapi Kau menggantikan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh ya biarlah ya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pada masa prapaskah ini ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan merasakan kuasa kasih-Mu lewat ya Tuhan kuasa darah Yesus. Darah Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama menembus ya Tuhan. Oh ya lama ketika darah itu mengalir di kepala Yesus. Darah itu menembus ya Tuhan setiap pikiran kami yang jahat, pikiran-pikiran yang berdosa. Kau mengubah pikiran kami ya Tuhan. Oh ya lama. Oh ya lama menjadi pikiran Kristus. Oh ya lama ketika ya Tuhan darah ya Tuhan dicurahkan di punggung-Mu. Oh ya lama kami percaya Tuhan itu oleh bilur Yesus kami yang disembuhkan dalam nama Yesus. Oh ya lama. Terima saudara kuasa kasih, kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Makasih Tuhan. Lihat saudara, lihat Yesus, lihat Yesus, bayangkan dia. Kau mengisi hati.
darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. The throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. The Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Shalom saudara. Saya ingin mengajak setiap kita selain berpuasa pada masa prapaskah ini, sebelum Paskah ini, tetapi juga saya ingin mengajak saudara untuk bisa merenungkan, merasakan saudara, dan mengetahui akan betapa besarnya kasih Yesus buat kita. Lewat saudaraku 7 titik ya, 7 titik daripada pencurahan darah Yesus. Jadi dalam tiap doa nanti saudara dalam minggu ini, Paskah ini dalam doa-doa saudara bayangkan tentang kuasa darah ini, tentang tempat 7 titiknya. Titik pertama itu pada waktu Yesus dimahkotai duri. Ya, duri lambang kutuk. Dia dijadikan kutuk saudaraku karena dosa kita. Dia ambil posisi kita sebagai menanggung dosa kita, jadi kutuk duri saudara, supaya kita saudaraku posisinya ada kan tidak lagi dibebaskan dari kutuk. Jadi dia darah keluar di dahi, di kepala saudara. Itu memang udah dimulai pada waktu di Taman Getsemani. Alkitab katakan dia berdoa sampai keluar peluh darah. Itu stres, depresi yang begitu kuat, tekanannya pecah pembuluh darahnya. Saudaraku, ini juga bicara tentang penebusan pikiran ya saudara. Penebusan pikiran kita itu ditebus. Kita menjadi punya pikiran yang baru. Titik yang kedua, kalau kita mau ini kan dari bawah ya saudara ya, itu adalah tangan. Saudara, titik tangan. Ada keluar darah di tangan, dengan paku. Di paku tangan ini bicara tentang dia tebus semua, setiap pekerjaan, perbuatan tangan kita. Saudara, semua perbuatan dan pekerjaan tangan kita. Saudara yang hidupnya kutuk. Jadi Tuhan buat apapun yang dikerjakan kedua tangan kita, Tuhan buat berhasil. Tangan kita ini akan menjadi tangan Tuhan yang untuk menolong, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah itu saudaraku, itu kasih, dia tebus tangan ini. Jadi kaki saudara, itu darah keluar. Saudaraku, untuk bicara kaki, bicara tentang jalan hidup. Kasut kerelaan, bicara tentang itu damai sejahtera. Jadi jalan hidup saudara
yang selalu cemas, yang tuh takut akan ke depannya gimana, masa depannya gimana, takut akan keadaan. Yang saudara, masa lalu mempengaruhi masa sekarang. Saudara, dia tebus. Darah itu mengalir dari kaki. Saudara, untuk apa? Menebus jalan-jalan hidup kita. Supaya kita bisa hidup dengan apa? Damai sejahtera, jalan menuju jalan berkat. Katakan amin. Berikutnya apa saudara? Darah mengalir di punggung waktu dicambuk. Saudara, keluar daging campur darah. Darah ini tebus. Untuk apa saudaraku? Untuk sakit penyakit kita. Dan juga segala kelemahan kita. Mudah stres, mudah takut, itu kelemahan. Depresi, dia mau sembuhkan juga mental kita. Dan juga tubuh kita. Yang percaya katakan amin. Terakhir saudara, keluar dari titik yang terakhir adalah dari lambung. Saudara, waktu prajurit itu menusuk daripada lambung Yesus. Jadi sebenarnya ada 5, tetapi istilahnya 5 apa 7. Ini tangan 2, kaki. Saudara, 1, 2, 3 kaki, 4, 5. Tapi karena ada titiknya ada 7. Karena yang ini darahnya. Saudaraku, 5 angka kemurahan Tuhan, 7 angka sempurna. Umur saya pas 57, saudaraku. Itu kita kemurahan yang sempurna. Biarlah tahun ini dalam doa kita, saudaraku, saya percaya, saya ingin saudara ajak. Dan yang berikutnya, saudara coba lihat lagi tayangan Passion of Christ. Tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan. Betapa besarnya. Dalam minggu ini saya akan bicara tentang kuasa darah Tuhan. Saudara, yang luar biasa buat kita. Saya akan berdoa buat saudara Yesus. Ya, pikiran kita. Saudara doakan dari atas. Ya, saudara sudah tahu pikiran. Kutuk ganti dengan berkat. Kutuk keturunan ganti dengan berkat keturunan. Saudara, pikiran-pikiran yang takut, yang khawatir, yang apapun. Saudara bisa konsentrasi, gak tenang pikiran. Minta kuasa darah-Mu Yesus. Jamah pikiranku. Dalam nama Yesus. Dalam nama kuasa darah Yesus menjamah pikiran anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau ubah kutuk menjadi berkat. Dan juga ya Tuhan, kami melihat kedua tangan-Mu ya Tuhan. Mencurahkan darah. Engkau memberkati segala pekerjaan tangan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kuasa darah-Mu, kuasa darah Yesus membungkus daripada setiap usaha pekerjaan, studi daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami melihat kaki, pencurahan darah dari kaki ya. Aku berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jalan hidup anak-anak-Mu ini adalah penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, jalan menuju kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa, lihat saudara punggung Yesus. Ada darah campur daging, daging campur darah. Yaitu bilur-bilur. Tuhan, apapun sakit penyakit anak-anak-Mu saat ini. Apapun ya Tuhan, penyakit mental anak-anak-Mu ini, depresi, stres. Apapun jenis kejiwaan. Hari ini kuasa darah Yesus. Oleh karena kuasa kasih Yesus. Terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, kami melihat lambung Tuhan keluar darah campur air. Kami percaya kami sudah dilahirkan baru. Kami sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kami ada menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan
Kuasa darah-Mu ya Tuhan, begitu penting dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, percaya Tuhan. Sekarang Tuhan, Engkau urapi kami semua. Ya Tuhan, untuk bisa mendengarkan sabda firman-Mu. Dan juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku. Hari ini saya beri judul khotbah saya yaitu pentingnya peranan darah. Ya, darah bagi manusia. Pentingnya peranan darah bagi manusia. Kita tahu bahwa tubuh manusia itu 7%, saudara. Terdiri dari darah, cairan darah. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara biar saudara bisa mengerti. Ini pentingnya darah ya saudaraku ya. Darah buat manusia. Saya catat sudah ada 7 fungsi cairan darah dalam tubuh kita. Darah dalam diri kita ini ada fungsinya saudaraku. Yang pertama adalah darah manusia itu. Ya, darah manusia ini berfungsi untuk apa? Mengumpulkan segala sisa, mengumpulkan. Kalau menurut saya itu mengumpulkan lalu membersihkan. Sudah dikumpulkan lalu dibersihkan segala sisa-sisa kotoran yang ada dalam tubuh kita, waste, saudaraku, semuanya. Saudaraku, itu dari darah. Ya kan makanan-makanan apapun saudara itu darah. Ya jadi kan lalu dalam bentuk nanti kotoran dan lain sebagainya. Nah yang kedua adalah fungsi darah. Saudara biar tahu ya saudara. Yaitu berfungsi untuk apa? Mengangkut oksigen ke dalam paru-paru kita. Saudara itu fungsi darah. Ya, fungsi darah adalah untuk mengangkut oksigen ke dalam paru-paru kita. Dan darah juga berfungsi untuk apa saudara? Mengangkut nutrisi atau makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu darah, saudara. Nah darah juga berfungsi untuk apa saudara? Mengirim hormon. Hormon ini apa? Saudara yang bisa meningkatkan gairah atau semangat. Saudara buat daripada diri kita nih, tubuh ini. Yang kelima adalah darah berfungsi memelihara keseimbangan cairan ya dalam tubuh. Dia punya fungsi. Luar biasa banyak sekali fungsinya saudaraku. Nah yang keenam adalah darah itu berfungsi untuk memberikan namanya kehangatan atau memelihara temperatur tubuh. Temperatur tubuh kita ya 36 saudara ya. Nah darah itu berusaha kalau misalnya mau naik dia akan turun. Makanya ada orang bilang gini. Kalau kami kalau saudara minum air yang panas. Saudara itu darah akan menetralisir. Kalau panasnya di atas 37 atau 38, dia akan coba untuk turunkan menurut suhu tubuh, jadi 36. Kalau saudara minum air es yang di bawah 36, darah akan berfungsi untuk supaya air ini naik jadi 36 suhu tubuh saudara. Enggak turun naik, jadi menstabilkan saudara temperatur. Luar biasa sebenarnya, hal yang luar biasa. Nah, fungsi yang ketujuh daripada darah adalah melawan segala jenis mikroorganisme. Maksudnya apa itu? Seperti kuman, bakteri, virus yang masuk dalam tubuh kita. Ini darah, saudaraku. Entah itu darah merah atau darah putih, itu darah. Darah, saudara. Nah, jadi kita melihat betapa pentingnya peranan darah bagi tubuh kita, saudaraku. Ya, bagi manusia, bagi kehidupan kita, saudaraku, bagi tubuh kita. Demikian juga sebagai orang Kristen, ketika kita mengerti, mendapatkan pengertian, pewahyuan tentang kuasa darah Kristus, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Kalau kita ngerti saudara tentang fungsi darah untuk tubuh kita, maka kita akan jaga darah kita saudara, supaya darah kita ini normal. Saudara enggak terlalu kental, saudara enggak terlalu encer, darah kita enggak tinggi. Ya, darah tinggi maksudnya kan enggak penuh dengan gula. Semua sehat. Kalau darahnya sehat, maka tubuh kita akan sehat. Katakan amin saudara. Itu. Nah, sekarang kalau saudara dan saya mengerti akan hal ini kesehatan, secara rohaninya, saudaraku, kita pun harus mengerti tentang saudara kuasa daripada darah Yesus. Saudara, ya. Kuasa dari darah Yesus. Saya mau bilang darah manusia aja itu luar biasa buat tubuh kita. Apalagi darah Yesus. Darah manusia itu berfungsi untuk selama kita hidup di dunia. Tapi darah Yesus bukan cuma berfungsi untuk selama kita hidup di dunia.
tapi sampai kepada kekekalan. Ini membawa darah Yesus. Karena kalau bicara tentang kuasa darah Yesus, ini bicara tentang apa? Tentang kasih. Bicara darah Yesus, bicara apa? Salib. Saudaraku, bicara salib. Di mana betapa besar, begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saudara, penjelasannya untuk mati di atas kayu salib. Menyerahkan nyawanya, saudaraku. Sehingga dia harus curahkan darahnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Nah, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24. Ya, Ibrani 12 ayat 24. Ya, itu ditulis. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan. Yang berbicara apa? Lebih kuat daripada darah Habel. Jadi darah Habel adalah darah manusia. Yang pernah, saudara, yang tertumpah. Ini darah manusia yang pertama kali tercurah atau tertumpah ke atas tanah, ke atas bumi, yaitu darah Habel. Nah, Alkitab jelaskan bahwa, ya saudara, ketika darah Habel tertumpah ke bumi, darah itu, saudara, Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 9, dia tanya sama kakaknya, Kain. Dia berbicara kepada Kain. Tuhan berfirman kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Ditanya. Jawabnya Kain adalah, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu telah apa? Berteriak kepadaku dari tanah. Jadi darah Habel itu berbicara, berteriak sampai ke telinga Tuhan, saudaraku. Dan apa dampak daripada darah Habel, saudara? Keluar yang namanya apa? Kutuk. Alkitab katakan apa? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga-kan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Dan engkau akan menjadi seorang apa? Pelarian, pengembara di bumi. Darah Habel bersuara dan menghasilkan apa? Saudara, kutuk. Tapi darah Yesus bersuara menghasilkan apa? Berkat. Katakan amin, saudara. Yang saudara, darah manusia berbicara. Hasilnya ada kutuk, saudaraku. Apapun yang kamu usahakan, ya kan? Tanah yang aku usahakan, ya kan? Tidak sepenuhnya mendatangkan hasil. Tapi darah Yesus, saudaraku, itu hal yang luar biasa. Saya akan jelaskan ada 7 hal. Saudara, paling tidak daripada kuasa daripada darah Yesus ini, saudaraku. Ya, yang pertama, jika darah manusia dapat membersihkan dan mensterilkan sisa-sisa kotoran di dalam tubuh kita, maka kuasa darah Yesus sanggup apa, saudara? Mengampuni dan menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Yang percaya katakan amin. Ini fungsi darah. Darah itu buat manusia adalah dia bersihkan, saudara, semua kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Saudaraku, itu fungsi darah. Tapi darah Yesus, saudara, lebih lagi berkuasa. Dia apa, saudara? Mengampuni kita. Kalau kita diampuni, itu artinya kita dibebaskan dari tuduhan bersalah. Kalau kita dibebaskan dari tuduhan bersalah, artinya kita tidak lagi dihukum. Katakan amin. Dianggap benar. Ya saudara, dianggap benar, bukan benar, dianggap benar kalau diampuni. Ya saudara, ini namanya kuasa darah. Mengampuni dan menyucikan. Katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan, saudaraku. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan apa, saudara, baca yang keras? Darah Yesus anaknya itu apa? Menyucikan kita daripada segala apa? Dosa. Katakan amin. Darah Yesus berkuasa untuk menyucikan kita daripada segala dosa.
dunia, manusia, seluruh manusia membutuhkan yang namanya apa saudara? Kuasa darah Yesus ini. Katakan amin. Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian. Saudara, kematian rohani terputus dengan Tuhan. Saudara, manusia jalan, hidup menurut, saudara, kehendaknya sendiri. Itu dosa. Saudara, yang kedua, dosa menghasilkan bukan cuma kematian rohani. Yang kedua adalah kematian apa? Jasmani. Saudara, yang ketiga, dosa menghasilkan apa? Kematian apa saudara? Kematian kekal. Yang kita berkata, masuk neraka. Itu artinya saudara. Tetapi saudara, ya kan, karena Yesus mati di salib, kita merayakan masa Paskah, kematian saudaraku dan kebangkitan Yesus. Kita bersyukur sekali, saudaraku. Bicara tentang kuasa darah, bicara tentang apa? Kasih Tuhan. Banyak kali saudara berdoa dengan menyebut kuasa darah Yesus. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ketika kita bisa melihat, bayangkan kuasa darah itu. Kita bicara tentang, kita bisa melihat kasih Tuhan yang mengampuni kita. Yang menyucikan kita. Yang membebaskan kita dari penghukuman. Katakan amin. Itu kuasa darah. Darah membersihkan semua racun di dalam tubuh kita. Darah membersihkan semua kita makan, salah makan segala macam yang kotor-kotor. Saudara, itu fungsi darah. Saudara, ya kan kita tidak tahu makanan ini steril atau tidak. Saudara, tapi darah itu bisa membuat saudara jadi sehat. Karena fungsinya adalah membersihkan kita dari semua kotoran. Yang kedua, saudaraku, kalau darah manusia bisa mengirimkan oksigen ke dalam paru-paru. Saudara bisa napas, tarik oksigen ke paru-paru. Itu apa? Ada darah yang pompa, saudara. Jantung, saudara masuk ke paru-paru. Itu darah. Lebih lagi, kuasa darah Yesus. Saudara, oleh karena kuasa darah Yesus, berkuasa untuk apa? Mengirimkan Roh Kudus buat kita. Katakan amin. Karena ada darah Yesus, maka Roh Kudus turun atas setiap kita. Katakan amin saudara. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Saudara, Yesus mendatangi murid-murid yang sedang takut. Saudaraku, sedang takut. Saudara, dengan pintu tertutup dia masuk. Lalu dia berkata, saudara, dan sudah berkata demikian. Alkitab katakan apa? Yesus menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Katakan amin. Saudara, oleh karena kuasa darah Yesus, kita punya Roh Kudus. Katakan amin saudara. Karena ada kuasa darah Yesus, saudara punya kuasa Roh Kudus. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Yang ketiga saudaraku, kalau darah manusia dapat mengirimkan nutrisi ke dalam tubuh kita. Kita bisa makan, saudara, lalu bisa kenyang, lalu badan kita jadi ada tenaga, ada energi, ada kekuatan, saudara, lalu kita badannya sehat. Itu siapa yang kerja? Darah. Mengalirkan ke organ-organ tubuh, ke bagian-bagian tubuh kita. Anggota-anggota tubuh bisa bekerja. Oleh karena siapa? Ada darah. Katakan amin saudara, ada darah. Semua bisa kerja sama. Mata bisa lihat, tangan bisa gerak-gerak. Saudara, kuping bisa dengar. Saudaraku, semuanya bisa berfungsi. Jantung bisa bekerja. Itu karena apa? Darah. Saudara, yang menyerap apa? Nutrisi. Dengar baik saudara Yesus. Apalagi kuasa darah Yesus. Dia berkuasa untuk mengirim apa? Nutrisi juga dalam hidup kita. Apa nutrisi kita? Saudaraku, Yohanes 6 ayat 54 sampai 55 katakan apa? Saudara, Yesus berkata apa? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia dari antara dia pada akhir zaman. Sebab apa? Baca yang keras. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman.
Itulah kenapa saudaraku, saya memimpin tiap ibadah sejak pandemi sudah 2 tahun lebih ini. Saudaraku, selalu ditutup dengan apa? Perjamuan kudus. Kenapa? Kenapa kok Tuhan suruh saya tiap kali kamu pimpin ibadah, menara doa online setiap hari, ibadah raya yang dulunya sebulan sekali saja, minggu pertama Tuhan bilang setiap ibadah raya adakan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Supaya mengingat, itulah makanan, itu adalah nutrisi buat rohani kita. Katakan amin saudara, nutrisi untuk rohani kita. Waktu kita makan roti itu saudara, itulah tubuh Tuhan. Saudara, yang diserahkan buat kita. Saudaraku, kita sudah tahu tubuh itu yang diserahkan buat kita. Saudara, kita mengerti. Saudara, tentang keselamatan, tentang penebusan, tentang kesembuhan, tentang perlindungan, tentang berkat-berkat. Itu adalah tubuh Kristus. Waktu kita minum daripada cawan, dikatakan ini adalah cawan perjanjian. Lambang daripada darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Kita minum cawan itu. The cup of blessing. Cawan berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah minum cawan murka Allah. Waktu kita minum, saudara itu, kita berkata bahwa Tuhan terima kasih. Aku tidak lagi minum cawan murka Allah. Aku tidak akan mengalami penghukuman daripada kematian kekal di api neraka. Aku ingat pada waktu kita makan perjamuan kudus. Kita ingat betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia Allah yang peduli. Dia tahu, Dia peduli, dan Dia sudah siapkan jalan keluar buat saya. Katakan amin. Kita seringkali pada waktu makan perjamuan kudus hanya rutinitas mungkin. Tapi saudara mulai hari ini, saudara mulai ngerti bahwa inilah nutrisi. Saya perlu makanan ini. Saya perlu makanan firman. Saya butuh kuasa darah, yaitu kasih Tuhan. Urapan kasih Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, jika darah manusia dapat mengirimkan hormon ke tubuh kita, maka hormon yang bisa membangkitkan semangat kita, gairah kita, saudaraku, maka kuasa darah Yesus dapat memberikan apa saudara? Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan semangat yang baru. Katakan amin saudaraku. Nah ini banyak orang Kristen ya kehilangan, kekurangan kekuatan, sukacita, damai sejahtera karena mereka kurang bergantung kepada kuasa darah Yesus. Saudara, terlalu banyak kita mengandalkan otot kekuatan manusia, mengandalkan intelektual kita, latar belakang kita, gelar sarjana kita, hubungan politik kita, tanda kepangkatan kita. Tetapi ini waktunya sekarang. Kita harus mengerti, memahami, dan menaruh pengharapan kepada darah Yesus. Yang berkuasa untuk memberikan apa? Kekuatan, sukacita, damai sejahtera buat setiap kita. Katakan amin. Kalau saudara ngerti tentang kuasa darah Yesus, pada saat itu saudara mengerti bahwa ada urapan kasih yang sedang dilimpahkan buat setiap kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang kelima saudara, kalau darah manusia dapat memelihara temperatur, suhu dalam tubuh kita saudaraku. Ya kan? Sehingga memberikan kehangatan buat kita. Ada rasa hangat dalam tubuh kita saudaraku. Maka betapa lebih berkuasanya lagi darah Kristus yang dapat memberikan kita kehangatan kasih daripada Allah. Kasih Allah dalam hidup kita. Katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan apa saudara? Tetapi kita, jika kita hidup dalam terang, maka seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Katakan amin. Ada kehangatan, kuasa darah. Saudara, kalau darah manusia, darah kita memelihara kehangatan sehingga anggota-anggota tubuh kita semuanya saudara itu bisa berfungsi. Saudaraku, begitu pula anggota tubuh Kristus semuanya bisa berfungsi dengan baik. Kalau ada kuasa darah Yesus. Kalau ada kasih. Kalau ada apa saudara?
persekutuan. Kita bisa punya persekutuan sesama anggota tubuh Kristus apabila masing-masing mengerti kita semuanya memiliki kasih Kristus. Darah Yesus menyucikan kita, memisahkan kita. Saudara, memisahkan kita untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang keenam, saudaraku, jika darah manusia dapat menaklukkan segala virus, setiap kuman, setiap bakteri, setiap bibit penyakit, betapa lebih berkuasanya lagi darah Kristus dapat menaklukkan setiap kuasa gelap, setiap kutuk, setiap guna-guna perkataan jahat di dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara, ada hamba Tuhan, Daud Tony, saudara, selalu kalau doanya, darah Yesus patahkan, darah Yesus patahkan. Saudara, iblis itu paling takut dengan kuasa darah Yesus. Saudara, yang bisa melawan virus dalam tubuh kita, bakteri-bakteri, saudaraku, Yesus, yaitu apa? Itu darah, sel-sel darah. Makanya seringkali kita kayak imun, vaksin tuh, supaya apa? Dikasih musuh virus saudara yang sudah dimatikan. Lalu darah itu mulai bergerak, berfungsi. Lawan semua virus. Saudara, kuasa darah Yesus. Makanya saudara, kuasa darah Yesus berhasil. Dia akan berkuasa untuk menaklukkan setiap saudaraku. Setiap kuasa gelap. Setiap kutuk. Setiap guna-guna dan perkataan jahat yang dilemparkan orang kepada saudara. Katakan amin. Wahyu 12 ayat 11 katakan, ya kan? Dan mereka mengalahkan dia. Dia itu siapa? Lucifer, iblis. Saudaraku, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam jurang maut. Saudaraku Kristus, saya percaya, ya kan, bahwa juga saudaraku, bahwa darah Kristus, kalau darah manusia, ya kan, berfungsi untuk apa? Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh manusia. Saya percaya kuasa darah Yesus juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan daripada kehidupan kita. Hari ini saudara, saya ingin dorong saudara, ya kan, terus menerus mengerti akan pewahyuan kuasa darah ini. Luar biasa. Sekali lagi, saudara, bicara tentang kuasa darah, ini bicara tentang kuasa apa? Kuasa kasih. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saudara, sebelum saya mau tutup, saudara, saya mau bicara tentang satu hal ini, yang tadi tentang darah berkuasa untuk menaklukkan daripada apa, saudaraku? Daripada kuasa kegelapan. Saya ingin ajak saudara untuk buka kitab Ayub, saudara. Ayub pasal 1 ayat 5. Ini saudaraku. Ayub 1 ayat 5 ini, ya. Dan saya ingin juga mau ngajak saudara untuk lihat daripada Ayub pasal 5 dan Ayub pasal 10. Kita baca sama-sama saudara. Ini tentang kuasa daripada darah saudaraku. Ya kan? Yang memberikan perlindungan, pemeliharaan dan juga berkat. Kita lihat sini. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan apa? Korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah apa? Berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub mengerti tentang apa saudara? Membawa korban, apa saudara sini? Korban bakaran. Bicara korban bakaran, bicara tentang apa saudara? Ada binatang yang dikorbankan. Sehingga di sana terjadi penumpahan darah. Ayub mengerti tentang prinsip ini saudaraku. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Katakan amin. Setiap orang yang mau beribadah kepada Allah, mereka harus kudus. Mereka harus kudus. Dan mereka bisa kudus apabila mereka telah apa? Dikuduskan, disucikan. Mereka bisa disucikan. Mereka sudah diampuni dosanya. Hanya lewat apa saudara? Darah.
Yang mengerti katakan amin. Saudara, Ayub mengerti bahwa setiap anak-anaknya mungkin saja pada waktu pesta mereka mengutuki Allah. Mereka hatinya berdosa kepada Allah. Dia bawa korban 10 saudara sesuai dengan mereka. Dan dampaknya apa? Hidup Ayub hidup dalam apa? Pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan dalam berkat Tuhan. Gimana? Pak Sabta bisa tahu, Pak Pendeta bisa tahu. Ayat 10 coba lihat sendiri. Iblis aja mengakui hal itu. Ini perkataan daripada iblis. Semua orang tahu. Ini secara rohaninya. Kita baca. Ayub 1 ayat 10 ini perkataan ini. Bukankah engkau yang membuat apa? Pagar sekeliling dia. Dan rumahnya. Dan serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya. Telah kau berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lihat fungsi darah ada 3 saudara. Pertama adalah bahwa ada pagar. Bicara tentang perlindungan. Pagar di mana? Perlindungan di mana saudara? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling Ayub? Orang Ayub dan sekeliling orang yang bersama Ayub. Ayub, istrinya, anak-anaknya dan orang yang bekerja bersama Ayub. Yang mengerti kata anak saudara itu kuasa darah. Kuasa perlindungan secara jiwa pribadi. Yang kedua, rumahnya. Ini bicara rumah tangganya. Saudara, keluarganya. Yang ketiga, segala miliknya. Semua yang dia miliki. Ada perlindungan dengan apa yang dimiliki. Kalau saudara selalu menggunakan dan menerapkan kuasa darah Yesus. Tuhan, Engkau bungkus aku dan kuasa darahmu. Makanya kenapa saya suka doa. Dalam setiap ibadah, Tuhan bungkus kami semua dengan kuasa darahmu. Malaikat Tuhan yang berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Saya selalu doa itu. Apakah saudara berdoa seperti itu? Setiap hari kita makan perjamuan kudus. Kita sedang menggunakan dan menerapkan darah. Darah pertama-tama apa? Melindungi jiwa kita, pribadi kita, rohani kita. Katakan amin saudaraku. Ini penting. Yang kedua, saudara, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Kuasa darah. Saudara, karena Ayub mempersembahkan darah. Saudara, korban darah. Apa yang dikerjakan. Apa saudara? Diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Diberkati. Apa yang saudara kerjakan. Tuhan akan berkati. Ya kan? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan bangun. Ketika saudara diberkati Tuhan. Saudara akan hidup dalam kelimpahan. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah banyak. Saudara, itu utama. Nggak ada kebocoran. Ada banyak orang sudah kerja keras ngumpul, habis. Entahlah ketabrakan lah, nggak ada bahan keluar uang ini segala macam. Tapi sudah ada perlindungan. Saudara, diberkati buat berhasil maksudnya. Ada berhasil. Yang ketiga, bertambah banyak. Kenapa? Darah dicurahkan. Hari ini saudara, doa. Saya mengasihi saudara, saya mengajar ini. Karena saya mengasihi saudara, saya ingin saudara hidup berkemenangan. Hidup dalam berkat. Hidup dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan buat semakin bertambah banyak. Bertambah besar, bertumbuh. Apapun itu. Usaha saudara, karir saudara, studi, pelayanan saudara, semua. Saudaraku. Di masa Paskah ini kita ingat betapa besar kasihnya. Percaya ini, saudara, percaya ini. Percaya ini. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Biarlah Tuhan kau bukakan terus pewahyuan tentang kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk tujuh hal, 7 titik pencurahan darah Tuhan. Dan 7 fungsi manfaat daripada darah. Baik darah manusia maupun darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bukakan, turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu. Hari ini aku berdoa. Bungkus semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengalui langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Inilah nutrisi rohani kami. Inilah makanan dan minuman rohani kami. Yaitu tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Yang memberikan hidup kekal buat setiap kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Putramu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.